Ini kita diambilkan dari kitab Masalah Imam, agama. Dulu dibuat pertanyaan, apa itu agama? Apa itu agama? Agama adalah apa yang disyariatkan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya berupa perintah-perintah. Jadi agama itu adalah apa yang disyariatkan oleh Allah dengan perantaraan nabi-nabinya berupa perintah-perintah, awamir, larangan-larangan, nawahi, dan petunjuk-petunjuk irsyadat. Nah, untuk kebaikan manusia di masalihil nas di dunia wal akhirah. Ini definisi agama secara umum. Nah, kalau agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ya ini agama Islam. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ialah apa yang diturunkan Allah di dalam Al-Quran dan yang tersebut dalam sunnah makbulah berupa perintah-perintah, larangan-larangan, dan petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Jadi kalau menurut Al-Quran, agama Allah itu cuma satu, nggak banyak. Jadi nggak ada bentuk jamaknya, nggak ada adian, nggak ada. Yang ada cuma dinullah, nggak ada adian. Nah, kalau dinullah itu disebut agama samawi, agama samawi juga satu juga. Nah, dululah guru-guru agama yang mengajarkan kepada murid-muridnya ada 3 agama samawi, Yahudi, Nasrani, Islam, itu dulu. Nah, agama samawi itu cuma satu, nggak 3. Apa agama samawi yang satu? Ya agama Allah. Apa agama Allah? Ya Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Begitu Nabi Adam Muslim, Nabi Nuh Muslim, Nabi Ibrahim Muslim, Nabi Musa Muslim, Nabi Isa Muslim, Nabi Muhammad SAW Muslim, semua Muslim. Nah, lalu dari mana sebutan Yahudi? Yahudi itu dari nama Yahuda. Nabi Ibrahim punya 2 orang putra. Nomor 1 Ismail. Itu artinya Tuhan. Ismail itu mendengar. Jadi Tuhan mendengar. Tuhan mendengar keinginan Nabi Ibrahim untuk mendapatkan anak. Jadi dikasih nama Ismail, artinya Tuhan mendengar. Yang kedua Ishak. Ishak, Tuhan tersenyum karena nenek-nenek masih minta punya anak. Sarah kan sudah nenek-nenek, nenek-nenek masih minta punya anak, lalu Tuhan tersenyum dikasih anak namanya Ishak. Tuhan tersenyum. Ya. Nanti Ismail jadi nabi, Ishak jadi nabi. Ishak punya anak namanya Yakub. Nah, Yakub inilah yang bergelar Israel. Ya. Dalam hadis Nabi disebutkan Yakub itu yang bergelar Israel. Dan Yakub punya 12 orang putra. Nah, 12 orang putra ini disebut Bani Israel. Salah satu bernama Yahuda. Yahuda itu kakaknya Nabi Yusuf. Yang paling kecil nomor 12 Bunyamin. Kalau di Betawi jadi Benyamin. Kalau Yusuf jadi Ucup. Nah, di sebelah itu kalau di kampungnya panggilannya Ucup. Coba aja kalau Pak Yusuf datang sini panggil Pak Ucup. Nah, mama panggilannya Ucup. Nah, itu Yusuf. Nah, Yahuda nama salah seorang anaknya. Nanti 12 orang anak ini itu melahirkan 12 kabilah Bani Israel. Yang disebut 12 kabilah, 12 suku. Suku terbesar adalah suku dari Yahuda. Maka orang-orang yang berasal dari Yahuda disebut Yahudi. Karena dia yang dominan, maka bani-bani kabilah-kabilah yang lain jadi hilang saja. Jadi kabilah-kabilah yang lain itu disebut saja Yahudi semua. Padahal sebenarnya mereka bukan Yahudi. Yang Yahudi cuma keturunan Yahuda. Tapi karena dia yang dominan,
maka namanya yang dipakai Yahudi. Sedangkan Nasrani itu dari nama tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nasirah. Negara itu orang Barat, kalau orang Arab menyebutnya Nasirah. Nasirah itu orang Barat menyebut Nazaret. Nah, orang dari Nazaret itu bahasa Arabnya Nasrani. Orang dari Nazaret Nasrani, jamaknya Nasara. Nah, kalau padanan untuk Nabi Muhammad, orang Mekah Makki. Nah, Islam itu bukan agama Makki, bukan nisbah kepada seseorang seperti Yahudi, bukan nisbah kepada tempat seperti Nasrani, tapi dinisbahkan dari kata Islam menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi agama Allah itu hanya satu, yaitu Islam. Dan Islam itu adalah perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, petunjuk-petunjuk Allah untuk kebaikan manusia di dunia dan di akhirat. Nah, apa yang dimaksud dengan dunia? Yang dimaksud urusan dunia dalam sabda Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunia, itu ialah segala perkara yang tidak menjadi tugas diutusnya para nabi. Yaitu perkara-perkara, pekerjaan-pekerjaan, urusan-urusan yang diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan manusia. Itu yang umum. Jadi lebih kepada penjabaran atau teknis. Yang kalau kita itu masuk wilayah tasdid, pengembangan, dinamisasi. Ya, sesuai dengan asbabul wurud hadis itu tentang urusan pertanian yang Rasulullah melihat orang mencangkokkan korma terus ditegur oleh Rasulullah, bukan begitu caranya, ditunjukkan oleh Rasulullah caranya, tapi setelah cara Rasulullah itu dipakai ternyata malah gagal. Lalu mereka komplain kepada Nabi, kami sudah ikut petunjukmu ya Rasulullah, tapi ternyata gagal. Lalu Rasulullah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian yang lebih tahu urusan dunia. Jadi dunia itu hanya teknis saja, bukan nilai-nilainya. Tapi kemudian dalam perkembangannya diperluas orang dunia itu. Sehingga kemudian akhirnya dibagi saja satu din, satu dunia. Din buat dunia. Nah, din itu tinggal menjadi hubungan seseorang dengan Tuhan, dengan Allah. Sedangkan dunia adalah hubungan sesama manusia. Nah, itu kemudian menjadi faham sekularisme. Apa ibadah? Ibadah ialah takarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan mentaati segala perintahnya, menjauhi larang-larangnya, dan mengamalkan segala yang diizinkannya. Dan kemudian ibadah kita pahami itu ada dua, ada ibadah secara umum dan ada ibadah secara khusus, ibadah ammah dan ibadah khasah. Kalau ibadah ammah, at-taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala bima adina bihi syari'u, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang diizinkan. Jadi lebih kepada muamalat, lebih luas. Seni, budaya itu ibadah ammah, politik, ekonomi. Sedangkan ibadah khasah at-taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala bi hayatin wa kaifiyatin wa juz'iyatin mahdudatin haddadaha syari'u, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara, tata cara, upacara yang sudah dibatasi oleh asyari. Asyari itu Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dalam ibadah ammah ini berlaku rumusan semuanya boleh kecuali yang dilarang. Gampang mengingatnya, dalam ibadah ammah hukumnya adalah semuanya boleh kecuali yang dilarang. Jadi kita hanya mencari yang dilarang. Jangan ditanya, saya boleh bisnis apa saja ya dalam Islam. Itu terlalu banyak jawabannya. Jawaban umumnya,
silahkan bisnis apa saja kecuali yang dilarang. Dari situ Allah membacakan ya kepada Nabi apa saja yang dilarang. Mesti yang dilarang lebih sedikit daripada yang dibolehkan. Itu muamalah. Kebudayaan itu bagian dari ibadah amal. Nah, tetapi kalau ibadah falsah semuanya nggak boleh kecuali yang diperintahkan. Semuanya haram kecuali yang diperintahkan. Di sini tugas kita adalah mencari yang diperintahkan. Waktu KNIB kemarin konvensi, bukan konvensi itu jual baju, Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan, kan ada pembacaan doa. Ada yang hadir nggak KNIB? Ada. Siapa yang datang? Nah, waktu Bapak Jokowi hadir, itu kan sebelum ditutup ada pembacaan doa. Yang disuruh baca doa saya, ya kan? Beberapa hari sebelum saya baca doa sudah ada ketua PM yang telepon, Pak, gimana ini? Kok ada bid'ahnya? Kok ada bid'ah? Kemudian ketua Aisyah di SMS, ada yang mengganjal di hati kami. Kenapa dalam acara KNIB ada bid'ahnya? Jadi yang dimaksud dengan bid'ah itu baca doa itu. Saya selama ini nggak pernah disuruh baca doa, dan memang saya nggak suka suruh baca doa. Ya, nanti lama-lama jadi tukang doa. Tapi karena kemarin sudah di hasil rapat dan kebetulan saya tidak datang rapat, ya apa boleh buat, itu resiko. Jadi Muhammadiyah begitu, kalau tidak datang rapat harus patuh dengan keputusan. Nah, karena saya sedang di Inggris dengan Pak Agung selama 11 hari, orang rapat menyusun acara, rupanya rapat sudah memutuskan saya baca doa dan saya tidak bisa membantah lagi. Nanti saya bersedia karena ingin saya meluruskan persepsi sebagai warga Muhammadiyah yang menganggap membaca doa dalam acara seperti itu adalah bid'ah. Nah, saya jawab, semuanya nggak ada tuntunan. Mari kita mulai acara dengan membaca basmalah, juga nggak ada tuntunan. Acara pertama adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, juga tidak ada tuntunannya. Dengan Nabi nggak ada. Apalagi lagu Sang Surya itu juga nggak ada. Indonesia Raya juga nggak ada. Semuanya nggak ada. Jadi Nabi tidak pernah mengajarkan acara pertama baca Al-Quran, itu nggak ada. Mulai dengan basmalah, tutup dengan alhamdulillah juga tidak ada. Nah, kalau mau dikatakan doa itu bid'ah, ya semuanya jadi bid'ah. Jadi membaca doa dalam acara-acara seperti itu bagian dari budaya Islami. Jadi kita ingin mengisi ruang-ruang budaya di masyarakat itu dengan sesuatu yang berbau atau bersifat Islam sebanyak mungkin. Kalau kita kosongkan, diisi orang lain atau diikuti orang lain. Nah, sekarang sudah sejak reformasi ini dari dikacaukan orang. Dulu budayanya adalah budaya Islam. Pertama apapun selalu diawali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai kan? Sekarang ditambah lagi salam sejahtera. Tambah lagi Om Swastiastu. Saya nggak pernah mau. Kalau acaranya acara resmi, belum ada non muslimnya, saya cukup sapa dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak mau saya nama-nama sejahtera, apalagi pakai Om.